Inilah penyebab channel YouTube ditolak monetisasi. Perhatikan 6 pedoman komunitas wajib ditaati. Tidak sedikit para YouTuber yang mengalami peristiwa naas, yakni saat channel YouTube ditolak monetisasi. Padahal mereka sudah sangat berharap channel mereka dapat diterima monetisasi agar bisa menghasilkan uang. Mengapa channel YouTube bisa ditolak untuk monetisasi? YouTube sangat ketat dalam hal penerapan kebijakan dan pedoman yang sudah dibuat. Jika pengajuan monetisasi ditolak, hal itu berarti berdasarkan peninjauan manual. Sebagian besar konten yang ada di channel kalian tidak mematuhi kebijakan dan pedoman YouTube. Semisal, konten yang diupload merupakan konten yang sudah ada di channel YouTube yang lain, atau dengan konten bukan original. Bisa juga karena konten bernuansa konten dewasa, vulgar, ada yang bersifat penghinaan, dan lain-lain. Intinya untuk bisa diterima monetisasi, maka kebijakan dan pedoman YouTube mutlak harus diikuti. Bila saat ini channel Anda ditolak untuk monetisasi, maka Anda bisa mengajukan ulang. Pengajuan permohonan monetisasi bisa dilakukan 30 hari setelah menerima email penolakan. Di masa itu, Anda perlu melakukan perbaikan pada konten Anda sebelumnya untuk mengajukan permohonan ulang lagi. Lihat lagi konten yang tidak sesuai, konten yang bukan original, dan sebaiknya buang semua dari channel Anda. Saat Anda mengajukan monetisasi, hal yang diperiksa oleh tim YouTube adalah kepatuhan konten Anda pada peraturan pedoman YouTube. Peninjauan akan berfokus pada konten channel Anda yang meliputi tema utama, video yang paling sering ditonton, dan video terbaru Anda. Selain itu, juga akan dikaji proporsi waktu tonton paling terbesar dan metadata. Termasuk, yang dimaksud metadata itu termasuk video, judul, thumbnail, dan deskripsi. Peninjauan YouTube mungkin juga akan memeriksa bagian pada channel untuk memastikan mematuhi kebijakan kami secara penuh. Pedoman komunitas yang paling relevan untuk channel ingin melakukan monetisasi. Yang satu, spam, praktek penipuan, dan scam. YouTube tidak pernah mengizinkan yang berisi spam atau praktik penipuan lainnya yang mencoba memanfaatkan komunitas YouTube. YouTube juga tidak pernah mengizinkan konten yang tujuannya untuk menipu agar keluar dari YouTube demi membuka situs lain. Yang kedua, konten ketelanjangan dan seksual. YouTube melarang postingan yang menggambarkan alat kelamin, payudara, atau bokong untuk tujuan kepuasan seksual, menggambarkan aksi berhubungan badan, alat kelamin, atau yang lain untuk bertujuan kepuasan seksual dalam format apapun juga dilarang. Yang ketiga, keselamatan anak. YouTube tidak memperbolehkan postingan konten yang mengeksploitasi seks anak di bawah umur dan tindakan beresiko atau berbahaya yang melibatkan anak di bawah umur. Selain itu, juga melarang konten yang menimbulkan tekanan emosional pada anak di bawah umur seperti menayangkan tema dewasa kepada anak di bawah umur, dan melarang konten keluarga yang menyesatkan seperti berisi kekerasan. Yang keempat, konten merugikan atau konten berbahaya. Jangan memposting konten di YouTube jika berisi tantangan yang sangat berbahaya yang bisa menimbulkan resiko cedera fisik, juga lelucon berbahaya atau mengancam. Jangan juga mengupload video tentang petunjuk untuk membunuh atau melukai, dan penggunaan atau pembuatan narkoba. Konten kreator juga dilarang untuk menghadirkan konten gangguan pola makan seperti mendorong penonton meniru anoreksia atau gangguan pola makan lainnya, dan tidak membolehkan video tersebut berperistiwa kekerasan yang menguji peristiwa kekerasan.
Cara meretas dan berbuat curang juga dilarang untuk dihadirkan, serta konten pengobatan yang berbahaya tidak diizinkan. Yang kelima, ujaran kebencian. YouTube tidak mengizinkan ujaran kebencian di konten dan akan menghapus konten yang menyerukan kekerasan atau kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan usia, kasta, disabilitas, etnis, identitas, dan ekspresi gender. Juga ujaran kebencian pada kewarganegaraan, ras, status imigrasi, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, korban peristiwa kekerasan besar dan keluarga mereka, dan status veteran. Pelecehan dan cyberbullying. Jangan membuat konten YouTube jika konten menampilkan ejekan, berkepanjangan, atau penghinaan kejam seperti penghinaan rasial berdasarkan atribut seseorang. Atribut ini bisa meliputi status kelompok yang dilindungi, atribut fisik, atau status mereka sebagai orang yang selamat dari serangan seksual, KDRT, anak di bawah umur, dan lainnya. Anak di bawah umur didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah usia cakup hukum, biasanya yang berusia di bawah 18 tahun. Oke, jika kalian ingin memonetisasi channel YouTube kalian, perhatikan 6 penjelasan yang saya jelaskan tadi. Oke, jangan lupa di subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.